Oke, kita mulai ya Kak. Kita hidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, di mana kita masih diberi kesehatan dan kita dapat hadir dalam ruang Zoom hari ini. Dan tak lupa pula kepada Nabi besar Muhammad SAW melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kakak-kakak diberi kesehatan, semangat untuk mengikuti Zoom kali ini dan diberi juga kesehatan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas yang memimpinnya. Kalau tidak ada ketua kelas, silakan yang menggantikan boleh juga salah satu dari anggota yang lain. Ya, silakan Kak Ari. Oke, silakan Kak Ari. Kami persilakan kepada Kak Ari untuk memimpin doanya. Baik, Kak Fasil. Baik, sebelum kita memulai tatap maya. Kak Ari tidak ada, Kak Ari. Apa, Kak? Kak Ari, pimpin doanya, Kak Ari. Ya, baik, kakak-kakak semua, sebelum kita memulai tatap maya dengan materi kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, kembali sama Kak Fasil. Terima kasih. Baik, kakak-kakak, sebelum saya memulai pelajaran kita hari ini, pelajaran hari ini adalah kita tentang materi 1.5, yaitu pengembangan kurikulum pengembangan kurikulum PJOK. Baik, sebelum itu saya mengingatkan kesepakatan bersama kita menyalakan kamera saat kita lagi Zoom, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik resend sebelum bertanya, kalau ingin bertanya. Gangguan teknisi adalah hal yang wajar. Oke, kita lanjut. Baik kakak-kakak, tujuan dari sesi kita hari ini adalah 1. Peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Agenda kita hari ini atau agenda kita sesi ini ya 1. Backward design. 2. Pengembangan kurikulum PJOK. 3. Pemikiran KHD dan kurikulum merdeka. KHD itu ya Ki Hajar Dewantara ya kakak, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Aktivitas 1, back design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak resen yang bisa memberikan masukannya atau tanggapannya.
Baik, silakan Kak Ari. Ini 6 Kak Ari ada kakak. reset. 6, kenapa 6? Ada 6. Kenapa 6 Kakak? Karena pengetahuan saya tentang kurikulum itu masih di skala itu, Kak. Karena sekarang ini kan di program PKG ini lagi kita untuk mendalami, meningkatkan pengetahuan kita tentang pemahaman tentang kurikulum PJOK itu, Kak. Makasih, Kak. Oke, ya. Yang kakak lain siapa mana? Berapa skala kakak-kakak yang lain tentang pemahaman kurikulum merdeka? Silakan kakak-kakak yang lain, nggak apa-apa. Di sini kita saling berbagi kok, Kak. Tinggal kita pilih mau angka 1 kah, 2 sampai 10. Gimana kakak-kakak yang lain? Ada yang mau resign? Bagaimana kakak-kakak? Ada lagi? Nggak ada, kita langsung. Kalau tidak ada, kita lanjut. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan menjawab di kolom chat kakak-kakak. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak menjawabnya di kolom chat. Ini yang lainnya aktif. Ayo yang lain mana lagi? Ya, silakan masih ditunggu di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan menjawab di kolom chat kakak-kakak. Ya, ini baru masuk ke Ari sama ke Arkom. Kak Ari membuatnya untuk membuat siswa sehat sepanjang hayat. Kalau Kak Arkom mengembangkan anak secara keseluruhan, baik fisik, mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan. Ya, silakan yang lain memberi masukannya tentang apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah kakak masing-masing. Oke, masuk lagi dari ke Erawati. Meningkatkan kebugaran jasmani serta mengembangkan aspek mental emosional, membiasakan hidup sehat. Oke, Kak Deni juga sudah masuk. Kak Deni membentuk kebiasaan hidup sehat, menanamkan nilai-nilai sportif, kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan rasa percaya diri. Oke, yang lain ada lagi? Nah, tadi kesimpulan kan.
Ya, silakan kakak-kakak yang lain masih ada. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Ada lagi? Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolahnya masing-masing? Kalau tidak, kita lanjut ya kakak-kakak ya. Lanjut. Slide ke-8. Menurut pencapaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi, gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memiliki gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. 3. Membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai baik, kerja tim, dan inklusivitas, dan yang lain-lain. Yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Itulah menurut pencapaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024. Mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau resend untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak semua. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Bagaimana kakak-kakak? Silakan menulis kolom chat atau resend langsung, tidak apa. Lepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Silakan kakak-kakak menulis lagi di kolom chat atau resend. Baik, ini sudah masuk Kak Deni sama Kak Ari ya. Ya, yang lain kakak-kakak. Kalau Kak Deni membentuk kebiasaan hidup sehat, menanamkan nilai-nilai sportif, kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan rasa percaya diri.
Kalau Kak Ari belum memahami dengan baik. Ya, nggak apa-apa. Lanjut yang lain. Silakan kakak-kakak yang lain. Di sini kita saling berbagi kakak-kakak. Jangan takut untuk mengeluarkan pendapat atau yang lainnya boleh. Sudah dibaca. Apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Silakan kakak-kakak menulis di kolom chat atau resign. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Ayo yang lainnya bagaimana? Oke. Masuk. Oke, Kak Zaskia. Izin Kak Fasil terlambat. Oke, nggak apa-apa Kak. Ya, yang lain kakak bagaimana? Silakan kakak-kakak. Lepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Sebagai acuan kita untuk mengadakan pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Silakan kakak-kakak, masih saya tunggu di kolom chat atau di resign. Silakan kakak-kakak. Iya, misalnya. Dari sini lah. Oke, kalau tidak kita lanjut lagi. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Apakah kakak-kakak masih ada yang memakai kurikulum 13, kakak-kakak? Masih, Kak. Masih Kak. Oh, masih, ya berarti kalau Kak Arkom masih ya, K13 ya Kak Arkom ya? Masih, Kak. Kelasnya Kak.
Kelas Kelas saya kelas 6. ya kelas 6 sama kelas 3 itu belum kurikulum merdeka kami Kak. Masih K13. Kalau 1 2 4 5 udah. Kakak mulai tahun berapa mulai kurikulum merdekanya kakak? Kok kelas 6 sama kelas 3-nya belum masuk? Baru 2 tahun lah ini Kak. Iya, Kak. Baru 2 tahun. Dia kan cuma 2 kelas per tahun bisa, tapi karena bisa sih semuanya, tapi Pak Kepalanya nggak ngizinin. 2 kelas aja per tahun katanya. Gitu Kak. Oh. Ya, tapi ada kelas yang pakai kurikulum merdeka kan, Kak? Ada lah Kak. Kakak ada ngajar nggak dalam materi kurikulum merdeka nih, Kak? Apa Kak? Ada, Kak. Ada Kakak ada nggak masuk? Maksudnya di kelas ada di kelas 1, 2 4 5. Saya kelas 5, Kak. ya berarti udah mulai bisa menjawab sedikit demi sedikit dong. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai dalam pembelajaran PJOK-nya? Sebetulnya kakak, saya coba menambahkan sedikit ya kak dari pengalaman saya sendiri ya, yang dari sekolah saya. Kalau walaupun memakai K13 sama di Guru Merdeka, CP-nya itu sama kak. Nanti bedanya nanti di tujuan pembelajarannya aja tuh kakak. Karena CP itu kan memang udah terorganisasi atau sudah diberikan oleh Menteri Pendidikan kita langsung masing-masing. Di CP itu kakak. Itu di CP itu kalau untuk kurikulum merdeka, kelas 1 dan kelas 2 itu tipe A. Fase A. 3, ya fase A. 3 dan itu fase B. 5 dan 6 itu baru Fase C. C. Sebetulnya hampir sama loh kakak. Kalau untuk ya, bedanya RPP sama modul ajar, itu aja bedanya kakak. Dalam tujuan Beda pembelajarannya. nama aja, Kak. Iya, beda nama, betul kak. Aja. Iya. Nanti tinggal kita menambah. Kalau yang lain saya lihat RPP sama modul adat sama. Ada tujuannya, ada apanya gitu kakak. Jadi sebetulnya kalau kita sebagai guru PJOK, walaupun ganti kurikulum sih sebetulnya nggak masalah gitu. Nggak masalah. Karena ya kalau dalam perjalanan PJOK kita udah jelas terfokus ya gitu ya kak. Pelajaran misalnya KD ini bola kaki, terdiri dari bola voli, bola ini gitu kan. Di kurikulum merdeka kan seperti itu juga. Kalau saya ngerti sih kak, karena apalagi dibimbing langsung dari provinsi BGP kan, karena sekolah penggerak itu setiap sekali sebulan kan loka karya. Nah, yang ngerti Ya, lah sedikit. Kalau di sekolah tersebut ada guru bergerak itu biasanya lebih maju tuh kak. Nggak ada daripada sekolah kami penggerak. Kalau di sekolah saya nggak ada sekolah penggerak kak. Nggak ada guru penggerak, cuma sekolah penggerak. Cuma sekolah penggerak. Iya. Penggerak itu berarti sebagai contoh itu kak di daerah kakak, nak, ya kan? Harusnya. Seharusnya. Nah, itu karena sudah menjadi bimbing BGP provinsinya kak. Nah itu makanya berarti sekolah kakak itu bisa memberikan contoh ke SD imbas-imbas yang lain. Iya, memang diharuskan pengimbasan, tapi yang guru DKP-nya itu kan cuma 2 orang kak. Kami cuma nonton di dalam ruangan. Yang dikasih materi kan cuma 3 orang kepala sama guru DKP-nya 2. Oke, baiklah. Berarti dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai di sekolah kakak-kakak? Menurut kakak gimana? Bisa atau tidak? Itu aja jawabannya. Bisa kak. Dalam konteks kurikulum bisa, oke. Bisa kalau kita memahami tujuan itu dengan baik kak.
dan Iya. semua rekan, semua stakeholder yang ada di dalam mendukung dengan tujuan itu. Dengan memenuhi salah satunya sarana prasarana juga lah, Kak. Iya. Kadang untuk memodifikasi pembelajaran itu, Kak, sebagian bisa dimodifikasi, sebagian kadang nggak bisa, Kak. Susah juga. Nah, itu, Kak. Sama. Karena kita sama-sama guru olahraga, kita jadi paham ya kakak ya. Iya. Iya. Ya makanya kakak-kakak silakan banyak membaca di LMS itu, banyak itu Kak masukan-masukan atau teknik-teknik cara kita mengajar PJOK-nya Kakak. Saya print, Kak. Ini saya print, Kak. Oh, mantap Kak Arizan. Berarti bisa dibolak-balik ya Kak ya? Iya, Saya maksudnya gitu juga dulu Kak. kalau setiap modulnya satu titik ini kalau ada yang filenya bisa di-download, saya print terus, Kak. Maksudnya saya belajar juga. Mana tahu setelah diseminisasi ini bisa juga dibaca-baca kan. Sebagai jadi Iya referensi. betul Kak. Karena kakak juga sebagai sekolah penggerak, jadi kakak juga bisa menggerakkan guru-guru PJOK di sekolah yang terdekat dari kakak ya kakak ya. Kan itu kuncinya. Kita harus saling Tugasnya berbagi. salah satu, Kak, motong sedikit, Kak. Tugas sekolah penggerak itu memang harus melakukan pengimbasan, Kak, ke sekolah yang terdekat dulu. Memang harus. Tapi itu nanti di akhir kan 3 tahun tuh sekolah penggeraknya. Di akhir tahunnya besok baru di pengimbasan, Kak. Oke, semoga sukses ya Kak Ari ya. Jadi guru bisa mengimbaskan apa materi yang kakak dapat kepada yang lain-lain nih Kak. Oke, tetap semangat Kak. Saya kasih upload. Oke, kita lanjut lagi ya. Ayo kakak-kakak yang lain boleh menceritakan apa yang dirasakan di sekolahnya juga. Bagaimana tentang konten kurikulum merdekanya di sekolahnya. Di sini kita saling membuka pikiran aja kakak-kakak. Karena kita tidak ada, oh ini harus hebat, oh ini tidak gitu kakak. Karena kita di sini hanya saling berbagi. Supaya pembelajaran PJOK di sekolah kita masing-masing ada perubahan dari waktu ke waktu kakak. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak ya. Oke, kita lanjut. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilakan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Bagaimana memastikan agar pembelajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui tiga tahap, yaitu tahap 1, mengidentifikasi pencapaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Yang ketiga, merancangkan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Ini yang dimaksud dengan kurikulum merdeka dalam bentuk proses backward design, ya kakak-kakak, pembelajaran kurikulum merdekanya. Pesan kunci, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelesaikan antara tujuan langkah pembelajaran dan penilaian.
Background design ini maksudnya Kak, design artinya merancang yang di pencapaian dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulainya. Itu yang dimaksud dengan background design ya kakak-kakak. Perencanaan yang dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Berarti suatu perencanaan pembelajaran yang dimulai dari identifikasi tujuan yang akan dicapai. Kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan pencapaian tersebut secara mundur ke belakang. Itu maksudnya kakak-kakak. Oke, kita lanjut. Aktivitas 2. Menyusun program PJOK. Kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Menurut kakak-kakak, dari ketiga kota ini mana yang paling benar? Silakan kakak-kakak Aristain. Bawah, paling bawah Kak. Paling bawah. Paling bawah. Yang lain bagaimana? Kakak-kakak yang lain bagaimana? Yang bawah, Kak. Yang bawah, berarti 2 orang yang milih yang bawah. Yang lain? Jadi kita memilih yang bawah ya Kak, yang ketiga ya Kak. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ya, kita lanjut ya kakak-kakak. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka, 1. Struktur kurikulum, 2. Capaian pembelajaran, 3. Pembelajaran dan asesmen, 4. Menggunakan perangkat ajar, 5. Kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan digunakan di satuan pendidikan, terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian, pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Oke, kita lanjut. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira bagi kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan gerak di mana peserta didik tinggal. Kita lanjut. Mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Silakan kakak-kakak berceritanya di kolom chat atau langsung resign. Ini ada soal yang saya bacakan. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari
pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Soalnya saya ulang lagi ya kakak. Soalnya saya ulang lagi ya kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Silakan kakak-kakak menjawabnya di kolom chat atau resign langsung, tidak apa-apa. Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Silakan kakak-kakak. Boleh jawab langsung di kolom chat atau resign. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak memberi masukan atau tanggapannya tentang bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Silakan. Silakan kakak-kakak. Bagaimana pandangan kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK di sekolah kakak masing-masing? Boleh menjawabnya di kolom chat atau resign langsung. Bagaimana kakak-kakak? Ada yang ingin memberi masukannya? Silakan. Oke, sini ada masuk Kak Ineke ya. Melakukan observasi kakak. Oke, yang lain?
Kak Arko melakukan analisis kebutuhan untuk memahami minat dan kemampuan siswa, lalu menyusun tujuan pembelajaran yang jelas. Ya, yang lain silakan. Silakan kakak-kakak ada memberi tanggapannya atau masukannya tentang bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Silakan kakak-kakak. Bagaimana yang lainnya? Tadi juga sudah saya jelaskan tentang kurikulum merdekanya. Silakan Kak Erawati. Kepada Kak Erawati kami persilakan. Silakan Kak Erawati resign tadi. Oke, maaf Kak. Ya, saya mencoba menjawab. Kami di TK alhamdulillah ada kurikulum merdeka juga. Tapi kami nggak ada PJOK ya Kak ya. Kalau kami di TK itu fisik motorik kasar. Jadi kami merancang program itu kami mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai anak. Dan mencakup itu ada kemampuan motorik dasar, keterampilan bermain olahraga, kesehatan, dan kebugaran juga. Jadi kami itu merancangnya dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Terus kami di TK juga itu ada pakai tema. Jadi kami tujuan pembelajaran itu sesuai dengan tema apa yang akan diajarkan ke anak. Seperti itu kalau kami dari TK. Terima kasih Kakak. Sama-sama kakak, terima kasih masukannya. Untuk yang lain juga. Ya sama kakak, di TK maupun SD itu sama. Memang kita menggunakan paling bedanya nama ya kakak ya. Kalau SD motorik dasar ya kan. Tujuannya juga sama untuk menyiapkan anak bangsa. Ya bagaimana kakak-kakak yang lain? Ada lagi? Silakan kakak-kakak. Di sini kita saling berbagi. Jadi kakak-kakak yang lain tahu nanti. Oh ya kita seperti ini gitu kakak. Di sini kita tidak ada salah menyalahkan kakak-kakak. Kita hanya berbagi apa yang kita dapat, kita bagi ke yang lain. Begitu juga dengan saya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak yang lain masih di kolom chatnya atau dengan resign. Kalau masih mengetik silakan langsung resign. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK di sekolah kakak masing-masing. Karena ini lebih tahu pasti kakak-kakak semua, karena kakak-kakak yang terjun di sekolah kakak masing-masing. Makanya di sini kita saling berbagi. Silakan kakak-kakak yang lain. Silakan kakak-kakak yang lain ada lagi. Yuk silakan kakak-kakak yang lain.
Ayo kakak-kakak yang lain masih ada masukannya atau tanggapannya tentang bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK di sekolah kakak. Yang kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi satuan yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Yang kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Silakan kakak-kakak. Materi hari ini kita hanya sering berbagi aja deh. Berbagi tentang materi kurikulum merdeka tadi. Ada bersain, ada bentuknya. Yang menurut dengan Ki Hajar Dewantara. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK kakak masing-masing. Ayo kakak-kakak yang lain. Yuk kakak-kakak yang lain harus aktif. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Silakan. Masih kita hanya menggunakan kolom chat atau resign. Silakan, gimana kakak-kakak yang lain? Gimana kakak-kakak yang lain? Ini Kak Andes menjawab kesehatan dan kebugaran. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Ada Kak Andes menjawab kesehatan dan kebugaran. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Bagaimana kakak-kakak yang lain? Ada masukannya atau tanggapan yang lainnya? Kalau tidak, kita lanjut. Lanjut, Kak. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan
semua ke dalam proses pembelajaran kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam set pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Silakan kakak-kakak masih memberi tanggapannya. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Silakan. Kakak menjawabnya di kolom chat atau resign. Oke, Kak Ari, dan kami persilakan Kak Ari menyampaikan tanggapannya atau masukannya tentang bagaimana kakak-kakak mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Pada Kak Ari, kami persilakan. Baik Kak, coba izin menjawab. Saya rasa cara saya mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum PJOK dengan kualitas program yang menyertakan tujuan pembelajaran atau penilaian yang sejalan dengan tujuannya, Kak. Makasih Kak Basil. Kak Ari, ada lagi yang mau ngasih masukan atau tanggapannya dari materi-materi yang saya paparkan tadi? Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Silakan kakak-kakak yang lain, ada lagi? Bagaimana kakak-kakak yang lain? Oke, Kak Ineke menjawab caranya adalah dengan memberikan pemahaman serta memberikan gambaran manfaat pembelajaran pada kehidupan sehari-hari. Yo, oke, Kak Ineke memberi tanggapannya seperti itu. Bagaimana kakak yang lain? Oke, Kak Erawati, Raisan. Silakan kakak. Kami mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai anak. Kemudian memilih materi yang sesuai dengan kehidupan anak sehari-hari gitu dan memiliki nilai edukatif. Terus menekankan pada anak supaya anak itu berpikir kritis seperti itu. Oke, terima kasih masukannya Kak Erawati. Ada lagi? Gas Kanjar. Ya, kakak-kakak yang lain silakan memberi masukan, boleh melalui resign atau melalui chat.
Itu tadi sudah ada 3 gambaran yang bisa kita ambil, yang kita pelajari, yang bisa kita bawa ke sekolah kita masing-masing. Bagaimana kakak-kakak mengidentifikasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Itu tadi sudah ada 3 masukannya lagi. Yang lain bagaimana kakak-kakak? Silakan, kita di sini saling berbagi. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Ada lagi? Kalau tidak, kita lanjut. Bagaimana kakak-kakak? Kita lanjut atau masih kita dalam materi ini? Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Bagaimana kakak-kakak yang lain? Kita lanjut. Lanjut, Kak. Ya, di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. 1. Kebutuhan dan karakteristik peserta didik. 2. Konteks masyarakat. 3. Waktu. 4. Lokasi jam pelajaran. 5. Cangkupan dan tahapan. 6. Teknologi. Ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang 1, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, alokasi jam pelajaran. Yang kelima, cakupan atau tahapan. Yang keenam, teknologi. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Aktivitas 3. Karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh meliputi pola rasio, jiwa, dan olahraga. Pelajaran lainnya yang berpusat pada murid dan dilakukan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, menyenangkan. Itu dimaksud dengan Ki Hajar Dewantara. Prinsip dari Ki Hajar Dewantara tadi. Sekarang, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak menjawabnya di kolom chat atau resign lagi. Oke.
Oke, Kak Era sudah resign. Silakan kepada Kak Era. Kami persilakan. Oke, juga ada Kak Ari mengangkat tangan. Siapa mau duluan? Kami persilakan. Kak Era dulu. Silakan Kak Era. Silakan Kak Erawati. Dengan pertanyaannya. Atau Gini, Kak Kak. Ari. Ari. Baik, saya akan mencoba menjawab, Kak. Ya, silakan Kak Ari dulu. Menurut saya kata kuncinya refleksi, Kak. Nah, itu aja, Kak. Oke. Terima Yang lain, Kak Era gimana Kak Era? Jadi, raisannya tadi. Bagaimana? Silakan Kak Era. Silakan kakak-kakak yang lain masih ingin ngasih tanggapan dari menurut kakak-kakak kata kunci apa yang selalu berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK. Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak, ada lagi yang ingin mengasih tanggapannya. Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak, ada lagi? Ini kemana yang lain nih? Gak ada suaranya. Silakan kakak-kakak yang lain, ada yang ingin ngasih tanggapannya atau masukan? Karkom, ajar. Silakan kakak-kakak yang lain. Izin Kak untuk memberikan tanggapan Kak masalah kata kunci yang sering berulang kali dalam mengembangkan kurikulum PJOK. Kalau menurut saya yaitu lebih
kepada memahami tujuan pembelajaran, Kak. Itu, Kak, tanggapannya, Kak. Masukannya, bagaimana yang lain? Ada lagi? Coba setiap kawan memberi masukan atau tanggapan, boleh dikasih emojinya gitu kakak-kakak. Biar semangat kawan-kawannya yang lain. Tanggapannya juga diboleh gitu kakak-kakak. Jadi hidup kegiatan kita hari ini. Macam-macam Kak Deni. Ada lagi masukannya Kak Deni? Kakak yang lain? Masih dipersilakan kakak-kakak yang lain memberi masukan atau tanggapannya tentang menurut kakak-kakak kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK. Bagaimana kakak-kakak yang lain masih ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Bagaimana kakak-kakak yang lain masih bisa memberi tanggapannya tentang menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak yang lain. Ini yang jelas. Tadi ada 6 loh kakak kan, ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik, ada konteks masyarakat, ada waktu, lokasi atau jam pelajaran, cakupan atau tahapan, teknologi. Kalau yang dimaksud dengan kebutuhan atau karakteristik peserta didik itu bisa kita singkat menjadi apakah mereka lebih suka melakukan sendiri, berkelompok, berpasangan. Apakah mereka suka melakukan berdialog atau suka dalam bentuk visual. Kalau dalam konteks masyarakat, sumber daya ekonomi, etis, budaya, agama, tingkat pendidikan, fasilitas yang tersedia. Kalau waktu itu tadi ada, secara teknik kita harus berupaya melokasikan waktu atau jumlah waktu yang tersedia untuk merupakan konten, mempraktekkan konten dan melakukan penilaian dalam pencapaian untuk murid. Ada nanti dengan lokasi atau pelajaran. Lokasi waktu berapapun akan selalu kurang bagi kita guru PJOK.
kuncinya di sini adalah kita harus dapat meramu dan meracik supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai dan bersikap realistis mungkin dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Dengan yang dari sini, kakak-kakak juga bisa mengambil kesimpulannya dan bisa memasukkan dalam materi yang ada pertanyaan seperti tadi. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Bagaimana kakak-kakak, ada masukannya tidak? Kalau tidak, kita lanjut lagi ya kakak-kakak ya. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yaitu 1. Fokus pada materi esensial. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, ekonomi, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada agar memperbaiki, bukan datangnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Pada akhir sesi hari ini, kakak-kakak, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum pendekatan kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. 3. Peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan back design. Memang di sini kakak-kakak di dalam pembelajaran di dalam pembuatan RPP atau modul PJOK ya itu memang pembuatan itu tidak ada yang baku ya kakak-kakak. Dalam pembuatan RPP atau modul PJOK itu tidak ada yang baku. Yang jelas kita mengikut dari CP-nya, dari CP itu baru kita kembangkan menjadi CP.
Yang penting di dalam RPP itu ada sebuah identitas sekolah, itu yang penting. Nanti di dalam RPP juga ada bentuk modul. Kalau dalam tadi kita ada 2 ya kakak-kakak ya, ada sama modul ya kak, modul ajar gitu kan kak. Ya. Ada perbedaan, semuanya hampir sama, cuma bunyinya aja, bahasanya aja yang berubah. Tapi kalau tujuan hanya itu sama. Tinggal kita yang mengembangkan boleh menggunakan desain atau dengan bentuk-bentuk yang lain. Tetapi tujuannya itu tentang materi yang telah difokuskan dalam Ki Hajar Dewantara tadi. Oke, saya akan menambahkan sedikit lagi ya kak, dari rangkuman-rangkuman itu. Konsep berdesain itu kak ada 3 itu kakak. Ada menentukan tujuan. Di mana menentukan tujuan itu nanti mulai dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang jelas berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar kakak. Itu kalau kita membuat bentuknya dengan konsep berdesain. Yang kedua, merancang penilaian. Merancang penilaian otentik yang selaras tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan pembelajaran, yaitu merancang strategi pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan penilaian otentik. Di sini aja perbedaannya kakak, kalau yang modul ajar sama RPP itu nanti di saat penilaiannya. Penilaiannya itu ada nanti namanya penilaian antar teman. Dapat penilaian antar teman sejajar, berarti guru sama guru, siswa sama siswa, itu juga sudah saya jelaskan di materi berapa kemarin di kakak-kakak. Ada saya jelaskan juga tentang syarat penilaiannya. Kita ada memakai penilaian otentik dan SEM nanti itu kakak. Kakak-kakak mungkin lebih paham juga apa yang dimaksud dengan nilai otentik, sistem evaluasi mandiri SEM-nya. Kalau penilaian otentik itu kan, penilaian otentik adalah proses penilaian yang mengukur kemampuan siswa dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata. Itu yang dimaksud dengan penilaian otentik, kakak-kakak. Sedangkan yang sistem evaluasi penilaian SEM itu pendekatan penilaian yang melibatkan siswa secara aktif. Proses evaluasi mendorong mereka untuk merefleksikan dan mengevaluasi kemajuan belajar mereka sendiri. Itu ada penilaian otentik dan SEM, kakak. Tadi Ki Hajar Dewantara sudah saya bacakan juga ya kakak-kakak ya, sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam mengoptimasikan asset based thinking, pendekatan back design itu memastikan bahwa penilaian otentik terintegrasi dengan baik dalam proses pembelajaran. Hal ini menjamin kualitas pembelajaran PJOK yang berpusat pada siswa akan berorientasi pada pencapaiannya. Bagaimana kakak-kakak ada bisa merefleksi atau menjelaskan dari materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir? Silakan kakak-kakak. Kalau mau ada ingin masukannya, kami persilakan karena kita masih ada juga waktunya. Nanti mau tahu ada kakak-kakak yang ngasih tanggapan, kakak-kakak yang lain bisa memberi juga masukannya, nggak masalah.
Silakan kakak-kakak lain bisa resign langsung atau melewati chat. Oke, Kak Ari, dengan kami persilakan Kak Ari mengasih masukannya atau tanggapannya lagi. Baik kakak, dari materi yang kita pelajari, yang kakak Fasil jelaskan hari ini, salah satunya saya yang dapat tentang memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta kaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang 3 ini kalau saya nggak salah kak, fokus pada materi esensial. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Dan 3, fleksibilitas pembelajaran kakak. Jadi kita lebih mengerti karakteristik utama kurikulum Merdeka tersebut kakak. Terima kasih kakak. Oke, terima kasih Kak Ari. Ada lagi masukan yang lain atau tanggapan yang kawan-kawan yang lain? Kita persilakan. Silakan kakak-kakak. Kakak-kakak udah punya CP-nya nggak kakak? CP POK-nya. Sudah kakak, sudah. Berarti semuanya sudah punya ya kakak ya. Kalau memang belum nanti coba saya share juga ke apa kalau mau. Saya belum pasti, saya belum dapat kayaknya. Nah, ya. Boleh di-share di grup aja kak. Itu banyak kakak-kakak ada. Grup. Ya. Boleh bertanya. Nah, silakan kakak. Besok itu masalah apa membuat video, itu durasinya ditentukan itu kakak. Durasi video apa 30 tuh menit apa? juga Kak Era. Kata Kak Fasil 30 menit. 30 menit. Iya kakak. Itu dari awal sampai akhir tuh ya, memang bukan inti aja ya, dari awal pembukaan, inti sampai ke akhir gitu ya. Oh ya, izin Kak Fasil. Mau bertanya tuh. Modul ajarnya berarti disesuaikan dengan 30 menit atau untuk 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran gitu? 1 jam pelajaran ya kalau 30 menit ya kak? 25 menit. 35 menit 1 jam pelajaran ya kakak ya? Oke. Iya kakak. Ya nanti itu fungsinya kakak, saat kita nanti pertemuan sama, itulah tugas kakak nanti, mau kakak dengarkan lagi, ada nanti cara kerjanya nanti kakak. Makanya video juga nanti ya kakak ya, kan udah ada penguploadnya di suatu titik. Pokoknya nanti udah ada, saya tunjukkan, saya kirim kemarin ya kakak-kakak kan, gimana mau diuploadnya. Udah. Ya, nanti saya lupa, saya lihat lagi kakak. Silakan kakak-kakak dengan materi yang kita pelajarin ini ada masukannya atau ada memberi tanggapan untuk kawan-kawan yang lain, saya persilakan kakak-kakak. Karena kita masih ada waktu dan jangan takut kakak-kakak, di sini kita tidak ada yang hebat. Kita hanya selalu saling berbagi. Masukannya apa kak? Lebih aktif lagi anggota-anggota yang lain. Kakak-kakak yang lain lebih aktif lagi. Mana kakak-kakak yang lain? Lebih aktif lagi kakak-kakak. Pasti terekod loh kakak. Apa kegiatan kakak yang kalau dalam Zoom kita ini, kalau semuanya akan keluar kakak. Jawaban kakak ada di situ, bisa dilihat lagi gitu kakak. Makanya kalau bisa kakak-kakak lagi, kalau mas lewat ya lewat langsung aja resign gitu, seperti itu juga boleh. Karena rekaman ini nanti dikirim loh kakak-kakak. Jadi silakan kakak-kakak kesimpulannya
Kalau kakak-kakak bisa kita apanya dari apa yang telah saya sampaikan. Jadi kita saling lagi di sini ya kakak-kakak dengan materi-materi yang saya sampaikan di dalam pembelajaran 1.5. Silakan kakak-kakak, masih saya tunggu. Silakan melewati fitur chat atau resign langsung, nggak masalah. Silakan kakak-kakak memberi masukan atau tanggapannya. Tuh kakak-kakak yang lain bagaimana? Silakan kakak-kakak yang lain. Masih saya tunggu masukannya. Saya sudah jelaskan tadi di RPP atau modul ajar tidak ada yang baku. Akan tetapi kurikulum merdeka pendekatannya yang dicapai yaitu untuk merancang pengembangan pembelajaran menggunakan background science. Itu saya bilang tadi kakak. Nah, background science ini sangat penting itu kak. Karena kurikulum merdeka harus membentuk pendekatannya merancang pengembangan pembelajaran dengan menggunakan background science. Silakan kakak-kakak lain. Masih ada? Ya. Jika kakak-kakak ingin bertanya, kenapa bentuk dengan background science? Karena itu adalah salah satu faktor penting yang dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran, yaitu desain pembelajaran yang disusun oleh guru. Desain pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar siswa dapat meningkatkan keterlibatan siswa baik dalam aktivitas maupun interaksi selama proses pembelajaran. Proper design adalah salah satu modal desain pembelajaran yang efektif. Model ini merancang pembelajaran yang berfokus pada pemahaman dan pengembangan kemampuan berpikir siswa, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Makanya RPP Kurikulum Merdeka ini memang mencampurkan penggunaan background science. Jadi materinya lebih terfokus gitu kakak-kakak. Menarik di dalam background science itu. Bagaimana menurut kakak-kakak yang lain? Masih saya tunggu masukannya. Silakan kakak-kakak yang lain. Jangan vakum. Bagaimana Kak Anjar? Ada? Kak Denny? Kak Andes? Pak Muslim? Kak Arkom? Herawati? Fokus kak. Masih semangat? Masih semangat kakak-kakak? Semangat kak. Oh, kalau semangat kasih masukannya, tanggapannya tentang materi kita hari ini. Baru masuk kak. Hoi. Pak. Kakak-kakak yang lain bagaimana?
Ya, 2 menit lagi. Yuk, kakak-kakak yang lain. Kalau nggak kakak Anjar tanggapi, nanti kan ditutup Kak Fasil. Langsung ditanggapi aja. Dari mana kakak-kakak yang lain? Silakan. Kan kakak-kakak yang lain masih saya tunggu masukannya atau tanggapannya. Tapi kita di sini saling berbagi. Bagaimana kakak-kakak? Oke. Yang is over. Masih ada? Yang ada. Kita tutup. Enggak ini. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Sudah cukup rasanya? Atau sudah pas? Di sini ada silakan Bapak Guru. Ya, silakan ke Anjar, nggak masalah. Gimana? Sudah cukup rasanya kakak-kakak? Cukup. Pas. Orang gila, apa namanya? Kita nggak sertifikasi. Andes kalau bilang cukup, cepat ya Kak Andes ya. Begini. Bu Muji itu kayak. Oke, kalau memang iya. Jadi stres. Nggak lulus. Oke, materi kita sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang masih tetap semangat mengikuti, yang masih mengikuti Zoom ini dengan baik, dan sampai awal dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Silakan ketua kelas dulu atau Kak Deni memimpin doa penutupnya, walaupun tadi dibuka sama Kak Ari ya tadi ya. Silakan yang mau memimpin untuk penutup doa kita hari ini. Silakan kakak-kakak dulu mau bersiap-siap dulu. Saya persilakan dulu atau ada Kak Andes yang lain mau merapikan. Silakan. Kalau tidak ada, silakan Kak Deni tutup lagi dengan doa. Baik, saya akan mimpin doa untuk kegiatan kita hari ini. Setelah kita mengikuti pembelajaran tatap maya dengan Kak Fasil, kita dengan baik dan lancar. Kita syukur, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, siap-siap foto. Ya, buka kameranya semuanya. Saya tutup dulu ya, Kak. Ya, saya tutup dulu ya kakak ya. Baik, sebelum belajar diri saya tutup dengan apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kakak-kakak masing-masing. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kakak kita silakan kakak-kakak kita membuat bersama. Aktifkan. Silakan aktifkan semua kameranya. Nah, 1, 2, 3. Lagi. 1, Oke. 2, 3. Oke, terima Oke. kasih kepada kakak-kakak yang lain. Recordernya, rekamannya saya matikan. Kalau kakak-kakak mau berbincang-bincang sama yang lain, kami persilakan.